Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehousing, kelompok kami akan menjelaskan implementasi ETL pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Noval Alamsyah Adi Putra Santoso dengan 4 digit NIM akhir 2060. Dan saya Muhammad Jawar Sudonifaki dengan 4 digit terakhir 2093. Baik, slide selanjutnya. Sebelum kita lebih jauh untuk pembahasan tentang implementasi ETL, kita harus mengetahui dulu apa itu data warehouse dan apa itu ETL. Data warehouse sendiri istilah yang sering kita gunakan, yang sering kita sebut ketika kelas itu adalah seperti berikut, yakni gudang tapi tidak berisi barang. Bisa bisa disebutnya ini bukan sebuah database, tapi sebuah kayak eh, penampungan dari database-database dari berbagai sumber gitu. Sedangkan ETL sendiri merupakan sebuah proses integrasi data yang meliputi proses ekstrak, transform, dan load yang nantinya kita akan implementasikan ini. Selanjutnya, eh, berikut merupakan empat, empat hal yang harus kita siapkan untuk pengaplikasian ETL ini. Yang pertama yakni SQL Server Management Studio, lalu Visual Studio, lalu database yang diinginkan, yang menjadi requirement dari tugasnya, lalu SSIS, yakni pluginnya dari Visual Studio untuk ya kita bisa bikin struktur di sana nantinya. Lanjut, berikut merupakan database yang menjadi persaraan, menjadi requirement dari tugas implementasi ini, yakni yang pertama Nodewin dengan berikut di layar untuk struktur datanya. Ada beberapa tabel di sini, banyak tabel. Selanjutnya, dan juga di sini ada database maps. Yang juga di sini ada beberapa tabel, banyak tabel yang nantinya akan kita proses. Selanjutnya, untuk ETL konsep sendiri ada tiga tahapan ya. Yang pertama, ekstrak. Kita mengekstrak OLTP ya, database sumber gitu. Untuk kita lakukan transform di mana ada proses, biasanya kan kalau eh, database itu apa ya, untuk formatnya biar sama kayak gitu-gitu dah. Nanti penjelasan lebih lanjut akan ada di implementasi. Dan yang terakhir yakni load, untuk kita bisa masukkan data tersebut ke dalam data warehouse. Di sini ada data warehouse strukturnya. Ada dua database sumber OLTP yang bertindak sebagai OLTP-nya, yakni Nodewin dan POPs. Setelah kita melakukan eh, dimasukkan ini di execute, maksud saya di SQL server itu, kita nge-ekstrak keduanya ini dan dimasukkan ke staging layer dengan tabel-tabel sesuai requirement yang akan dibahas nanti oleh rekan saya. Lalu setelah semuanya tabel yang dimaksud sudah ada di staging layer, kita lakukan load untuk masuk ke user access layer atau data warehouse-nya. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih lanjut tentang requirement tugasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, eh, untuk spesifikasi tugas implementasi data warehouse, jadi kita mulai dari latar belakang ya. Oke, latar belakangnya terdapat seorang investor yang membeli dua buah perusahaan, yaitu PT Nordwind dan PT PAPS. Kemudian investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi
kedua perusahaan, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil sebuah keputusan. Struktur data warehouse yang akan kita implementasikan kurang lebih seperti ini, dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Noval. Kemudian kita masuk ke requirement atau ketentuan yang ada di database PN staging atau di staging layer-nya. Jadi untuk staging layer yang menggunakan data dari database Northwind, kita menggunakan 5 buah tabel, yaitu order, order details, products, categories, hingga customer. Semua tabel ini itu nanti akan diekstrak ke dalam database staging layer. Kemudian untuk data yang berasal dari database PUBS, kita menggunakan 3 kolom saja, yaitu STG Sales, STG Titles, dan STG Stores. Oke, kemudian juga disediakan ERD User Access Layer atau data warehouse-nya. Jadi di sini terdapat 3 buah dimension table yang ketiga-tiganya memiliki relasi terhadap sebuah fact table. Dimension table yang pertama yakni dim time yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 5 buah kolom, dan itu menunjukkan waktu. Kemudian masuk ke dimension yang kedua yakni dim log atau location, dan yang terakhir adalah dimension table customer. Oke, ketiga dimension table tersebut akan memiliki relasi dengan fact table yang dinamakan fact sales. Oke, itu untuk ERD-nya. Ya, jadi sebelum melakukan ekstrak, terlebih dahulu disediakan mapping ya, ETL mapping untuk tabel yang pertama, yaitu dimension table dim time. Untuk dim time sendiri, dia tidak memerlukan data dari staging layer, tapi dapat diselesaikan secara programming dengan modifikasi menggunakan prosedur dim time stored procedure. Untuk penjelasan kolomnya, yakni dim time berisi data suatu tanggal, dan kodenya. Dimulai dari date key yang akan menjadi primary key, kemudian full date yang menjadi kolom yang menunjukkan tanggal tertentu dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Lalu secara berurutan ada year, month, dan day yang menunjukkan tahun, bulan, dan hari. Kita lanjut untuk ETL mapping dimension table yang kedua, yakni dimension table location. Di sini mengambil 2 source atau 2 tabel dari 2 database yang berbeda. Dimulai dari PUBS. Untuk dimension table location akan mengambil kolom city dari tabel STG Store. Kemudian untuk database Northwind, kolom city-nya diambil dari tabel STG Customers. Dimension location merupakan tabel yang menyimpan data lokasi atau kota dan memiliki 2 buah kolom, yakni city key yang akan menjadi primary key, kemudian city name yang menunjukkan nama kota. Setelah itu untuk mapping ETL di dimension table yang terakhir, dimension table customer. Yang pertama untuk database PUBS, source-nya merupakan kolom store name dari tabel STG Store pada database staging layer. Kemudian kolom company name dari tabel STG Customer untuk database Northwind. Dan penjelasannya, dimension customer merupakan tabel untuk mencatat data customer yang berisi 2 buah kolom, yakni customer key yang akan menjadi primary key, kemudian ada customer name yang akan berisi nama dari customer. Oke, setelah mapping dimension, kita lanjut ke mapping fact sales-nya untuk fact table-nya. Jadi source-nya yang pertama, untuk fact table-nya nanti akan meload data dari STG Sales untuk database PUBS. Kemudian juga akan ngeload data dari STG Order dan STG Order Detail untuk penjualan Northwind. Dari kedua data tersebut akan dimasukkan ke fact sales. Untuk penjelasannya, masing-masing kolom
dimulai dari quantity sold yang menunjukkan total jumlah item barang yang terjual di satu transaksi. Kemudian ada total amount merupakan nilai total transaksi, sell date key merupakan kodenya dan merujuk kepada dim time, dimension table time. Kemudian ada cash key yang merupakan kode dari customer. Kemudian ada location key merupakan kode dari city tempat transaksi pembelian. Nah, kita masuk ke spesifikasi tugasnya. Jadi kita diminta untuk mengimplementasikan data warehouse seperti pada gambar, kemudian dibuat dokumentasi step by step, dikerjakan secara berkelompok dengan durasi video minimal 30 menit. Oke, kita lanjut ke implementasinya dan akan dimulai oleh rekan saya, Noval, dipersilakan. Baik, terima kasih. Langkah awal sebelum kita melakukan implementasi ETL dengan requirement yang sudah dijelaskan tadi, kita diharuskan dulu untuk mengeksekut database yang dibutuhkan. Yang pertama yakni database NotWin. Di sini sudah terinput database NotWin-nya. Database NotWin dan PUB sendiri kita dapatkan dari internet yang sudah banyak emang ya. Biasa untuk dilakukan biasanya tugas gitu. Terus ini sudah terinput yakni di database yang master itu untuk NotWin-nya dengan beberapa tabel di sana. Lalu untuk PUB sendiri juga sudah terexecute ya dengan beberapa tabel di dalamnya yang nanti akan kita modifikasi gitu lah. Dan beberapa tabel lain kita bikin sendiri. Maksud saya beberapa database lain kita bikin sendiri seperti NotWin pub stake-nya untuk staging layer, beberapa tabel yang dengan requirement yang sudah disebutkan tadi sudah kita buat semua, dan NotWin DW-nya untuk database maksud saya untuk data warehouse-nya ada 4 tabel di sana. Setelah kita execute semua, kita langsung beralih ke Visual Studio-nya. Nah, sebelum masuk ke Visual Studio, kita biasanya membuat project baru dengan menggunakan SQL Server Integration Service SSIS yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, langkah awalnya kita bikin data flow task. Data flow task. Oh ya, ini adalah proses ekstrak ya, proses awal. Setelah bikin data flow text, kita pencet, kita tekan maksud saya. Di sini langsung kita bikin oleh DB source-nya. Source-nya di sini kita pakai database master ya. Master maksudnya itu database NotWin. Dengan yang pertama kita ekstrak itu adalah tabel orders. Nah, dengan destinasi juga tabel order tapi ada di tagging layer-nya. Nah, kita samakan sama-sama tabel order. Setelah itu kita sambungkan ya, biasanya pakai yang biru itu kita sambungkan. Sudah tersambung, kita kembali ke control flow-nya. Setelah bikin data flow dan merangkainya di dalam, kita yang terakhir kita bikin execute SQL task. Di dalamnya kita ganti beberapa seperti koneksinya itu ke tujuannya ke staging layer dan tabnya ini pakai oleh DB. Dan statementnya menggunakan truncated table STG order itu harus sesuai dengan tabelnya. Kalau ada typo biasanya tidak bisa di-run gitu. Dan untuk kita melakukan tesnya kita tinggal itu ditekan tombol start. Apabila proses ini berjalan lancar, maka akan ada centangnya di strukturnya. Itu menandakan bahwa proses berhasil. Nah, hal seperti sebelumnya itu kita cek dulu apakah memang berhasil. Kita lihat di staging layer yang sebelumnya itu tidak ada data. Jika
data dari master sudah terpindah, berarti di sini sudah banyak data yang masuk. Nah, seperti ini. Berarti ekstraknya itu sudah berhasil. Yang mana dari database Nodewin kita ekstrak ke staging layer di tabel yang sama, yakni tabel order. Hal tersebut kita lakukan berulang kali dengan package yang kita bikin baru sesuai dengan tabel yang ketentuannya, sesuai tabel ketentuan dari tugasnya. Sini ada banyak tabel nih. Setelah itu proses load yang akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi setelah kita melakukan ekstrak dari OLTP menuju staging layer, kemudian terdapat proses yakni transform dan load. Mengapa proses ini dibutuhkan? Karena untuk struktur ERD pada staging layer ini berbeda dengan ERD pada user access layer atau data warehouse-nya. Perbedaannya, pada staging layer itu tidak memiliki relasi antar tabel. Nah, untuk di user access-nya, di sini diharuskan ada relasi antar tabel. Oke, kita melanjutkan implementasinya. Jadi yang pertama kita membuat sebuah package baru. Karena tadi ada 3 buah dimension table, customer, location, dan time. Tapi untuk yang time kita melakukan tindakan yang berbeda. Jadi kita mulai dari yang customer terlebih dahulu. Oke, sepertinya ada gangguan. Mungkin kita bisa reload Visual Studio-nya. Nah, sekarang sudah muncul ya untuk package load to dim location. Oke, seperti biasa kita membuat sebuah data flow test terlebih dahulu. Oke, untuk dimension customer ini, karena dia mengambil 2 database yang berbeda, 2 OLTP yang berbeda, sehingga oleh DB source-nya itu juga ada 2. Untuk yang sebelah kiri, kita mengambil kolom STG stores. Kemudian untuk yang sebelah kanan, kita ambil dari kolom STG, sorry, dari tabel STG customer. Ini dari Pubs dan ini dari Northwind. Nah, oke, caranya kurang lebih sama ya. Jadi untuk connection-nya kita masuk ke database staging layer, kemudian dipilih tabel yang diinginkan. Begitu juga untuk source yang satunya. Nah, untuk yang dari Northwind, ini sebelum kita sorting harus dilakukan konversi data. Karena untuk kolom yang dibutuhkan yakni city, itu tipe datanya berbeda dengan tipe data yang ada di data warehouse-nya nantinya. Oke, setelah kita konversi datanya, kita lakukan sort untuk masing-masing OLTP. Nah, karena ini merupakan 2 source yang berbeda, maka untuk digabung menjadi satu, kita lakukan proses merge. Nah, di proses merge ini, nantinya akan menghasilkan output kolom city. Dengan inputnya ada 2. Yang pertama city store dari tabel pubs dan city customer dari tabel Northwind. Setelah 2 data tersebut kita merge, lalu dilanjutkan dengan final conversion. Jadi di sini itu memastikan bahwa kedua source itu benar-benar sudah memenuhi requirement sebelum kita masukkan ke data warehouse-nya. Oke.
Kemudian sebelum kita masuk ke slowly changing dimension, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah surrogate key. Karena untuk dim customer-nya dapat kita lihat di sini dia membutuhkan sebuah primary key dengan nama customer key. Nah, untuk mengakomodasinya kita untuk sorry, untuk implementasi ETL kita harus membuat surrogate key. Jadi kita masukkan script komponen, terus kita beralih ke input and output, terus di sini kita pilih yang city ID. Oke, tipe datanya jangan lupa dicocokkan. Kemudian balik ke script, kita edit scriptnya. Oke, nah setelah muncul script, di sini itu fungsi scriptnya untuk apa? Untuk menggenerate sebuah surrogate key. Jadi kita inisiasi nilai awalnya 0, terus row atau baris dengan kolom city ID, untuk setiap iterasinya itu kita tambahkan 1. Seperti itu. Setelah di-save kita close. Nah, ya jadi sebelumnya saya sempat salah menyampaikan bahwa proses load dan transform ini merupakan implementasi untuk yang dim location, bukan yang customer. Jadi di location itu primary key-nya city key. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Setelah script komponen untuk surrogate key dibuat, kita lanjut ke slowly changing dimension-nya. Kita pilih target untuk memasukkan database-nya, yakni Northwind, DW, Data Warehouse. Kemudian di Data Warehouse itu pada dimension column muncul 2 kolom yang ada, yakni city key dan city name. Kemudian kita masukkan input column-nya. Untuk city key, input column-nya city ID. Kemudian untuk city name, kita menggunakan final city. Jadi data yang dikonversi terakhir tadi. Oke, city key menjadi business key karena dia menjadi primary key-nya. Setelah itu kita klik next. Nah, pada city name ini jangan lupa diberikan changing attribute. Supaya apa? Supaya setiap terjadi perubahan data, iterasinya itu incremental, tidak berulang dari awal. Setelah itu kita next hingga selesai, kemudian di finish. Oke, kita run. Hasil running tidak menunjukkan error, ditandai dengan tanda warna hijau dan jumlah data yang diturunkan. Oke, kita akan mencobanya untuk di dimension location. Dapat kita lihat bahwa city name dan city key-nya sudah termasuk di sini semua ya. Ada 97 data. Oke. Setelah itu untuk langkah yang sama itu juga diterapkan pada implementasi dimension customer. Kurang lebih langkahnya sama. Nah, langkah yang berbeda itu ada pada dimension time karena dia tidak membutuhkan data source, akan tetapi dapat dimodifikasi secara programming. Nah, untuk line of code-nya itu kita buat ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah start date dan end date-nya. Nah, start Oke, setelah semua data itu kita load ke dimension table, kita lanjut ke fact table-nya. Baik,
Setelah semua data dari staging layer itu kita lakukan proses transform dan load menuju dimension table pada user access layer, maka kita lanjutkan untuk transform dan loadnya menuju fact table-nya atau dengan nama tabel fact cells. Nah, jadi oke, kita buka package-nya dulu. Load to fact cells sudah terbuka. Nah, caranya kurang lebih sama saat kita load ke dimension table, yakni dengan membuat data flow task terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke data flow task, kita masukkan yang pertama yakni oleh DB source atau database source-nya. Kita ambil dari Northwind Pub Stage dengan nama tabel stg order. Oke. Nah, jadi karena di data warehouse itu tidak bisa melakukan join, padahal kita itu membutuhkan data dari beberapa database yang berbeda, maka untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, kita dapat menggunakan tools yang dinamakan lookup. Nah, untuk caranya sendiri, jadi setelah DB source itu dibuat, kita hubungkan ke lookup. Jadi lookup yang pertama ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengambil tabel stg order details dari staging layer. Oke, data yang kita ambil apa? Kita bisa lihat dari tab column ya. Jadi pada tabel order dan order details itu kita lakukan mapping. Nah, mappingnya itu kita ambil order ID untuk input kolom dan lookup kolomnya itu kita gunakan kolom yang sama. Jadi order ID juga. Oke. Jadi di sini ditandai dengan garis relasi antara input kolom dan lookup kolomnya. Kemudian kita masukkan lagi kolom yang akan kita pakai dengan terlebih dahulu mencentangnya di sini. Jadi untuk tabel STG order detail kita ambil unit price dan quantity. Oke. Setelah selesai, kita lanjut lookup lagi untuk memanggil data yang dibutuhkan, data lain yang dibutuhkan. Disambungkan dengan lookup berikutnya. Kemudian di sini kita itu memanggil STG customer menggunakan tabel STG customer pada staging layernya. Untuk kolom yang digunakan, jadi pertama kita masuk ke mapping ya, karena kita akan memanggil customer, input dan lookup kolomnya menggunakan customer ID. Untuk data yang akan diambil yaitu company name dan city. Oke. Nah, pada lookup yang kedua, karena tipe datanya itu tidak sama dengan tipe data pada user access layer, maka kita perlakukan data conversion. Jadi, untuk data conversion ini dimulai dari tipe data dan length-nya itu bisa kita sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah data dikonversi, kita masuk ke proses sort. Jadi, sorting ini dari semua kolom yang tersedia, kita centang kolom yang dibutuhkan. Terdapat 5 buah kolom, yakni order date, company name, city, quantity sold, dan total amount. Kelima tabel ini akan dibutuhkan di fact table-nya. Oke, proses lookup-nya belum selesai. Kita melakukan lookup lagi. Kali ini kita mengambil dari tabel dimension customer. Jadi di database Northwind-nya ya, di Northwind data warehouse-nya. Jadi karena untuk user access layer itu menggunakan relasi di mana antara dimension table itu berelasi dengan fact table, maka kita mulai dengan merelasikan dimension untuk customer dulu. Nah, untuk
kolomnya kita perhatikan di sini available inputnya hanya 5 tadi ya. Terus kita lakukan mapping. Karena kita akan memanggil customer name, kita input kolomnya itu menggunakan company name. Oke. Setelah itu customer key akan dipanggil karena dia akan menjadi foreign key-nya. Oke. Langkah berikutnya yakni untuk mengambil foreign key pada dimension table location, kita lakukan mapping lagi di copy of city ke city name-nya. Jadi kenapa kenapa demikian? Karena pada fact table itu di ERD ya, dia itu memanggil foreign key. Jadi ada sell date key, customer key, dan location key. Sekarang kita panggil city key-nya. Oke, proses lookup yang terakhir, kita memanggil dimension time, menggunakan tabel dimension time. Karena nantinya kita membutuhkan date key sebagai foreign key-nya. Dan untuk mappingnya kita gunakan input column order date dan lookup kolomnya itu full date. Nah, setelah ketiga foreign key tersebut kita eksekusi, maka kita akan mengkonversinya terlebih dahulu. Dan kebetulan yang dikonversi itu hanya pada customer key-nya. Karena data length-nya atau jumlah datanya itu tidak sesuai dengan yang ada pada data warehouse. Oke. Lalu kita lakukan sorting, kita urutkan, dan yang terakhir kita load semua data ini menuju destinasinya. Nah, di sini menggunakan OLEDB ya, OLEDB source, dan yang terakhir tujuannya itu OLEDB destination. Nah, koneksinya ke database data warehouse-nya untuk nama tabelnya di fact table-nya. Setelah itu, nah mappingnya sudah muncul ya. Jadi ini semua sudah memiliki relasi seperti itu. Oke, kita execute. Nah, datanya sudah berhasil melewati proses transform dan load. Jadi ditandai dengan indikator warna hijau dan jumlah baris data yang ditunjukkan. Oke, untuk membuktikannya kita masuk ke SQL-nya, kemudian kita pilih fact table, terus kita select. Oke, nah dengan demikian semua data itu sudah masuk ke fact table ya. Jadi ada quantity sold hingga ke location key-nya sesuai dengan requirement. Seperti itu. Oke, dengan demikian maka implementasi ETL, untuk kedua perusahaan dari PT Nordwind dan PT Paps itu sudah berhasil dibuat dan diharapkan akan membantu investor tersebut mengambil keputusan. Oke, mungkin kita cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.